Halo sahabat semua, selamat datang di Bisako. Tempat di mana setiap kisah bukan hanya sekadar cerita, tetapi juga cermin kehidupan yang penuh pelajaran kekuatan dan harapan. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah dramatis dan penuh makna tentang Laras, seorang istri yang harus memilih bertahan dalam pernikahan penuh luka atau bangkit demi menjaga harga diri dan cintanya kepada sang ibu. Mia bayangkan, ketika orang yang dulu berjanji melindungi justru menjadi orang pertama yang menghina ibumu, menyakiti satu-satunya orang yang paling kamu sayangi di dunia ini. Apa yang akan kamu lakukan? Diam dan menerima atau bangkit melawan? Pastikan kamu tonton video ini sampai habis karena ceritanya akan membuatmu marah terharu sekaligus bangga. Jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu dan subscribe ke channel Bisako supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Hamdoalengs, ucapan rasimu mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil di pinggiran Surabaya, tinggallah seorang gadis muda bernama Laras bersama ibunya Bu Dewi. Mereka hidup di sebuah rumah petak yang sangat sederhana, berdinding kayu lapuk dengan atap seng yang sudah berkarat di beberapa sudutnya. Rumah itu hanya memiliki satu kamar kecil, sebuah ruang tamu sempit yang juga berfungsi sebagai ruang makan, serta dapur mungil di belakang yang hampir setiap musim hujan selalu bocor. Meski keadaannya jauh dari mewah, bagi Laras rumah itu adalah tempat paling hangat di dunia. Di sanalah ia tumbuh belajar arti keteguhan dan menikmati setiap kebersamaan dengan ibunya yang begitu ia cintai. Bu Dewi adalah seorang janda yang berjuang keras menghidupi Laras sejak suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja saat Laras masih berusia 6 tahun. Sejak saat itu, Bu Dewi mengambil pekerjaan sebagai penjahit rumahan. Ia duduk di mesin jahit, tuanya menjahit seragam sekolah mukena kebaya, pesanan ibu-ibu kampung hingga memperbaiki pakaian sobek tetangga-tetangga sekitar. Meski penghasilannya tak pernah cukup banyak, Bu Dewi selalu berusaha agar Laras tetap bisa sekolah, memiliki sepatu layak, dan tidak merasa berbeda dengan teman-temannya. Yang penting, kamu bisa sekolah. Nak, biar kamu nggak seperti ibu, yang cuma bisa jahit di rumah, kata Bu Dewi suatu malam sambil membelai rambut Laras kecil yang tertidur di pangkuannya. Laras tumbuh menjadi gadis yang sederhana dan patuh. Sejak kecil, ia terbiasa membantu ibunya mengambilkan gunting melipat kain, bahkan mengantarkan pesanan ke rumah-rumah pelanggan. Ia kawasyeng mengeluh, meski di hatinya kadang terbersit keinginan memiliki sepeda seperti teman-temannya, atau bisa jajan tanpa harus memikirkan sisa uang belanja harian. Tapi bagi Laras, melihat ibunya tersenyum setiap malam, meski dengan wajah lelah dan tangan penuh, luka jahitan sudah cukup membuatnya bahagia. Suatu sore, ketika Laras sedang membantu ibunya melipat kain di teras rumah, datanglah seorang lelaki muda bernama Andika. Ia sedang mengenak kemeja putih sederhana, membawa sekotak kue dan setangkai bunga mawar merah. Wajahnya teduh, senyumnya tulus, dan matanya memancarkan keyakinan. Andika adalah pegawai supervisor di sebuah supermarket besar di kota. Sudah beberapa bulan terakhir, ia sering datang ke rumah Laras. Awalnya hanya sebagai pelanggan yang memesan masker kain, kemudian berlanjut menjadi perbincangan hangat di teras rumah sederhana itu. Malam itu kedatangannya terasa berbeda. Ada kesungguhan dalam matanya, ada ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Andika duduk di ruang tamu bersama Bu Dewi dan Laras. Setelah beberapa kali menarik napas, ia membuka pembicaraan dengan nada serius. Ibu Dewi, Laras, saya sudah lama mengenal kalian. Saya tahu hidup kalian penuh perjuangan. Saya ingin jadi bagian dari keluarga ini. Saya ingin Laras menjadi istri saya. Dan saya juga ingin ibu tinggal bersama kami setelah menikah. Saya berjanji akan menjaga ibu seperti ibu saya sendiri. Ucapnya sambil menatap Bu Dewi dengan penuh hormat. Mendengar kata-kata itu, mata Bu Dewi berkaca-kaca. Ia tak menyangka ada lelaki sebaik Andika yang mau menerima Laras dan dirinya apa adanya.
Ia menggenggam tangan putrinya erat, seolah ingin meyakinkan diri bahwa ini bukan mimpi. Laras hanya bisa menunduk malu jantungnya, berdegup kencang antara haru dan bahagia. Setelah berdiskusi singkat, Bu Dewi akhirnya menerima lamaran Andika dengan hati lega. Beberapa minggu kemudian mereka menggelar akad nikah sederhana di rumah. Hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa tetangga. Laras mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Andika mengenakan setelan jas abu-abu senyum. Bahagia menghiasi wajah mereka, seolah mimpi Laras memiliki keluarga utuh akhirnya menjadi kenyataan. Setelah menikah, Andiken membawa Laras dan Bu Dewi pindah ke sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Rumah itu lebih besar dari rumah lama. Mereka memiliki 2 kamar dapur bersih dan ruang tamu cukup luas. Awalnya kehidupan rumah tangga mereka terasa manis. Setiap pagi Laras menyiapkan sarapan Andika, berangkat kerja dengan senyum di wajahnya, dan Bu Dewi membantu membereskan rumah. Kadang Andika pulang membawa oleh-oleh kecil untuk Bu Dewi duduk santai, bercanda dengan Laras di teras, sambil menikmati kopi buatan ibunya. Hari-hari itu terasa seperti hadiah dari Tuhan, kebahagiaan sederhana yang mereka syukuri setiap malam. Namun seiring berjalannya waktu, segalanya mulai berubah. Perlahan, Andika mulai sering pulang lebih malam. Ia berdalih banyak pekerjaan, ada lembur mendadak, atau harus menemani klien. Laras berusaha mengerti, meski hatinya mulai merasa sepi. Andika juga mulai mudah marah, mengeluhkan banyak hal. Makanan terlalu asin, rumah terlalu berisik, atau kursi yang salah posisi. Yang paling menyakitkan, Andika mulai bersikap dingin kepada Bu Dewi. Ia tak lagi menyapa ramah, tak lagi bercanda, bahkan mulai melontarkan sindiran-sindiran tajam yang menusuk hati. Suatu pagi, saat Bu Dewi membuatkan kopi untuk Andika lelaki, itu mencicipi sedikit, lalu meletakkan gelasnya dengan kesal. "Kopinya hambar, Bu. Kalau enggak bisa bikin kopi enak, mending enggak usah bikin sekalian," katanya dengan nada dingin. Bu Dewi hanya tersenyum pahit, menyembunyikan rasa kecewanya. Laras yang mendengar dari dapur merasa hatinya teriris, tapi ia menahan diri. Ia tak ingin memancing pertengkaran. Namun dalam diam, ia mulai merasakan ada jarak yang semakin lebar antara Andika dan keluarganya. Hari demi hari sikap Andika semakin sulit dipahami. Ia mulai jarang pulang. Bahkan saat pulang, hanya membawa lelah dan keluhan. Setiap perkataannya seperti duri yang menusuk perlahan, melukai tanpa suara. Bu Dewi semakin sering dianggap beban, disebut hanya menumpang tak berguna. Laras merasa hancur setiap mendengar kata-kata itu. Tapi ia terus bertahan, berharap suatu hari Andika akan kembali. Seperti pria yang dulu ia kenal. Dan namun awam merawas opan itu semakin memaksanakan pudar berganti menjadi rasa takut bahwa rumah ini tak lagi menjadi tempat berlindung. Dan ketika suatu pagi tragedi itu terjadi, Laras tahu inilah saatnya ia harus memilih. Memilih untuk tetap diam dalam luka atau bangkit demi menyelamatkan ibunya. Dan sejak pagi itu, kehidupan di rumah kecil mereka seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah terasa hati-hati, setiap ucapan harus dipilih dengan bijak agar tidak memicu kemarahan Andika yang semakin sulit ditebak. Laras mulai belajar membaca raut wajah suaminya, mencari tanda-tanda apakah hari itu ia pulang membawa senyum atau membawa badai. Sementara Bu Dewi yang dulu selalu ramah dan ceria kini lebih banyak diam. Ia tak lagi sering duduk di teras menatap matahari sore. Yosusi memilih berdiam diri di kamar, merapikan pakaian yang sudah rapi, atau sekadar duduk termenung menatap dinding kosong. Suatu malam Laras terbangun karena mendengar suara ibunya menangis pelan di dalam kamar. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melihat ibunya duduk di sudut kasur, memeluk lutut, meneteskan air mata dalam diam. Laras mendekat memeluk Bu Dewi erat. "Ibu, kenapa ibu nggak pernah cerita sama aku?"
Tanya Laras dengan suara bergetar. Bu Dewi hanya menggeleng mengusap air mata, lalu berkata, "Pelan Ibu, nggak mau kamu tambah sedih." "Nah Ibu nggak apa-apa, Ibu cuman kangen sama almarhum bapakmu. Kalau beliau masih ada, mungkin kita nggak seperti ini." Ucapan itu membuat hati Laras semakin hancur. Ia merasa gagal melindungi ibunya, gagal membahagiakan satu-satunya orang yang selalu ada untuknya. Malam itu, Laras berjanji dalam hati, suatu hari nanti ia akan membawa ibunya keluar dari rumah itu, menjauh dari semua luka dan kembali tersenyum seperti dulu. Waktu berlalu, musim berganti, namun situasi di rumah itu tak kunjung membaik. Bahkan semakin hari semakin memburuk. Andika semakin jarang pulang. Jikapun pulang, ia datang dengan aroma alkohol yang menyengat langkah gontai dan mata merah Laras, tak berani menegur. Bu Dewi hanya dadam berniaks air hangat untuk membasuh kaki menantunya meski sering diabaikan. "Saya pun gak butuh perhatian, Bu Dewi. Saya butuh istri saya, bisa ngerti," saya bentak Andika. Suatu malam membuat Laras menunduk menahan tangis. Puncaknya terjadi pada pagi itu. Bu Dewi bangun lebih awal dari biasanya menyiapkan kopi hangat untuk Andika. Ia ingin mencoba kembali membuat suaminya Laras merasa nyaman di rumah. Dengan tangan gemetar, Yamsimon menuangkan kopi ke dalam cangkir, menakar gula lebih teliti, mengaduk perlahan sambil berdoa dalam hati. Saat Andika duduk di meja makan, Bu Dewi menyajikan kopi itu dengan senyum tulus. "Selamat pagi. Nah ini kopi buat kamu," ucapnya pelan. Namun Andika hanya menatap cangkir itu dengan mata dingin. Ia mengambilnya menyeruput sedikit lalu mendesis kesal. "Apaan ini, hambar banget? Udah nggak usah sok repot-repot bikin kopi. Kalau hasilnya begini," katanya ketus. "Sebetulnya Bu Dewi sempat meminta maaf." Andika bangkit mengambil cangkir itu lalu melemparkannya ke arah Bu Dewi. Cangkir itu pecah berhamburan di lantai air. Panasnya menyiram sebagian pipi dan leher Bu Dewi. Wanita tua itu terjatuh menahan perih matanya berkaca-kaca. Menahan sakit Laras berlari dari dapur, melihat ibunya tergeletak di lantai, memeluk tubuhnya yang menggigil. Ia menatap Andika dengan tatapan marah yang selama ini ia pendam. "Kamu keterlaluan, Mas Ibu, nggak salah apa-apa," teriak Laras. Suaranya pecah oleh tangis. Andika hanya mendengus mengambil tas kerjanya, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Hanya suara langkah kerasnya yang terdengar, meninggalkan rumah yang kini terasa semakin sunyi. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Laras. Saat membersihkan luka di pipi dan leher ibunya, Laras menatap wajah Bu Dewi yang mencoba tersenyum, meski jelas menahan sakit. Air matanya mengalir tanpa bisa ia hentikan. "Maafkan aku, Bu. Maaf, aku nggak bisa melindungi Ibu," bisiknya lirih Bu Dewi, hanya menggeleng pelan mengusap kepala Laras dengan lemah. "Jangan salahkan dirimu. Nak, kamu sudah berusaha. Semua ini bukan salahmu." Malam itu, Laras duduk termenung di sudut kamar menatap ibunya yang tertidur lemah. Di luar hujan, turun deras menambah dingin. Malam yang sudah menusuk. Suara detik, jam terdengar pelan, namun terasa keras di telinganya. Pikiran Laras berputar, cepat hatinya remuk. Namun dalam remuk itu tumbuh sebuah tekad. Ia tak bisa lagi diam. Ia tak bisa lagi berharap Andika akan berubah. Ia tak bisa lagi mengorbankan ibunya demi sebuah janji pernikahan yang sudah lama hancur. Malam itu ia memutuskan besok ia akan pergi. Esok paginya, saat matahari baru saja muncul di balik awan mendung, Laras berdiri di depan pintu rumah dengan sebuah koper kecil. Shnie menggenggam tangan ibunya, menatap ibu yang masih pucat namun berusaha kuat. Mereka menunggu Andika keluar kamar bersiap berangkat kerja. Ketika Andika melangkah ke ruang tamu, Laras menatapnya dengan mata yang tidak lagi basah oleh air mata, melainkan penuh ketegasan. "Aku pergi," kata Laras dengan suara pelan, namun jelas. Andika mengangkat alis menatapnya dengan wajah sinis. "Pergi kemana kamu?" tanyanya setengah tertawa. "Aku pergi dari rumah ini."
Aku tidak mengenai dan ibu angkana persetujuan dinipin lagi. Cukup sudah, Mas. Aku nggak bisa lagi tinggal denganmu, jawab Laras dengan suara mantap. Andika tertawa kecil, nada ejekannya tak bisa ia sembunyikan. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Kamu cuma perempuan kampung. Kamu mau makan apa nanti? Mau tinggal di mana? Katanya sambil menyilangkan tangan di dada Laras. Menatapnya dalam-dalam menarik napas panjang. Terima kasih, Mas. Semua kata-kata kamu hari ini akan aku ingat. Bukan untuk membuatku lemah, tapi untuk membuatku bangkit. Tanpa berkata lagi, Laras menggandeng tangan ibunya melangkah keluar dari rumah itu. Setiap langkah terasa berat, tapi di dalam hatinya ia merasa lebih ringan. Mereka berjalan menyusuri gang kecil, melewati tetangga yang hanya bisa menatap diam. Di balik tatapan itu, Laras menemukan keberanian. Keberanian untuk memulai dari nol. Keberanian untuk meninggalkan semua luka demi menyelamatkan satu-satunya orang yang paling ia cintai. Ming berkendar tiba melihat sebuah kontrakan kecil di gang sempit, hasil rekomendasi seorang teman lama. Bu Dewi, kontrakan itu hanya satu kamar dengan dapur sempit dan kamar mandi di luar yang harus berbagi dengan penghuni lainnya. Dindingnya lembab, atapnya bocor di beberapa sudut. Tapi bagi Laras, tempat itu adalah awal dari kebebasan. Malam itu, Laras menatap atap retak di atas kepalanya sambil memeluk ibunya yang tertidur di kasur tipis. Mulai besok, Bu, aku janji kita akan bangkit. Kita poncis bisnisnya sebelum memejamkan mata. Setelah pernikahan sederhana itu, Laras memulai lembaran baru dalam hidupnya sebagai seorang istri. Rumah kontrakan yang dibawa Andika, meski sederhana, terasa lebih besar dan lapang dibandingkan rumah lama mereka. 2 kamar dapur bersih, ruang tamu kecil, semuanya terasa seperti kemewahan bagi Laras dan Bu Dewi, yang selama ini hanya tinggal di rumah petak sempit. Di dinding ruang tamu, Andika menggantungkan foto pernikahan mereka dalam bingkai kayu cokelat, seolah menjadi lambang awal dari sebuah keluarga yang diimpikan. Hari-hari pertama setelah menikah, Laras merasa seolah sedang hidup dalam mimpi indah. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Ia menggoreng telur, membuat nasi goreng sederhana, dan menyiapkan teh hangat untuk Andika. Suaminya selalu duduk di meja makan dengan senyum memuji masakannya, meski kadang terlalu asin atau kurang bumbu. "Nggak apa-apa, sayang. Besok bisa diperbaiki," ucap Andika sambil mencubit pelan pipi Laras. Kata-kata itu membuat hati Laras berbunga-bunga. Bu Dewi pun merasa bahagia melihat putrinya tersenyum. Setiap hari, ia membantu pekerjaan rumah, menyapu, mengepel, mencuci baju, bahkan kadang menyiapkan sayuran untuk dimasak. Laras. Mereka bekerja sama, menjaga kebersihan rumah. Sore hari, mereka duduk bertiga di teras rumah, menikmati angin sepoi-sepoi sambil minum teh. Kadang Andika membawa oleh-oleh kecil, sebungkus gorengan roti dari supermarket atau sekotak kue untuk menemani sore. Momen itu menjadi ritual sederhana yang mereka syukuri, seolah seluruh dunia hanya milik mereka bertiga. Namun perlahan Andika mulai berubah. Semuanya bermula saat ia mendapat promosi di tempat kerjanya. Jabatan barunya sebagai kepala shift membuatnya lebih sibuk, lebih sering mendapat tugas tambahan, dan lebih banyak rapat mendadak. Awalnya, Laras mengerti. Ia selalu menunggu dengan sabar, meski Andika pulang lebih malam dari biasanya. Setiap kali suaminya pulang, ia tetap menyajikan makan malam hangat, meski kadang harus memanaskannya 2 atau 3 kali. Ia percaya semua itu adalah pengorbanan sementara demi masa depan mereka yang lebih baik. Namun perubahan kecil itu perlahan menjadi kebiasaan. Andika mulai pulang tanpa kabar. Ponselnya sering tidak aktif. Saat Laras mencoba menanyakan, Andika menjawab dengan singkat, capek. Jangan banyak tanya, Laras. Hanya mengangguk menunduk menahan pertanyaan yang mengganjal di dadanya. Ia tak ingin memancing pertengkaran. Ia memilih diam,
berharap suaminya akan kembali. Seperti dulu, Bu Dewi mulai menyadari perubahan itu. Suatu sore saat mereka duduk di dapur sambil membersihkan sayuran, ia berkata pelan kepada Laras, "Nak, kamu baik-baik saja. Kenapa Mas Andika sekarang jarang ngobrol sama kita?" Laras tersenyum kecil mencoba menenangkan ibunya. "Iya Bu, Mas Andika lagi sibuk. Nanti juga pasti balik lagi seperti dulu." Namun jauh di dalam hatinya Laras tahu ada sesuatu yang mulai hilang. Senyum. Andika tak lagi hangat. Tatapannya sering kosong dan ucapannya semakin jarang. Hari demi hari jarak itu semakin terasa. Andika mulai jarang duduk di teras bersama mereka. Bahkan saat Bu Dewi menawari segelas teh, Andika hanya mengangguk tanpa menoleh. Ia lebih sering langsung masuk kamar atau duduk sendiri menatap layar ponsel. Laras mencoba mengajak bicara, tapi suaminya hanya menjawab sepatah dua patah kata, atau malah pura-pura tertidur. Suatu malam, Laras memberanikan diri mengajak Andika makan malam di luar, berharap bisa menghidupkan kembali kebersamaan mereka. Namun Andika menolak dengan alasan lelah. "Aku cuma pengen istirahat." "Besok aja ya," kata Andika sambil melepas dasi dan langsung merebahkan diri di sofa. Laras hanya bisa menunduk menelan kecewa. Bu Dewi yang mendengar dari dapur hanya diam, tak ingin menambah beban pikiran putrinya. Tak hanya dingin kepada Laras, Andika mulai bersikap kasar kepada Bu Dewi. Awalnya hanya sindiran halus. "Bu Dewi, jangan terlalu banyak bicara ya. Saya lagi pusing," ucapnya suatu pagi. Lama-lama menjadi omelan yang lebih keras. "Bu Dewi, jangan beres-beres kamar saya tanpa izin. Barang-barang saya jadi berantakan." Suaranya meninggi, membuat Bu Dewi hanya bisa menunduk, meminta maaf. Laras mulai gelisah. Ia tahu ibunya merasa tertekan, namun Bu Dewi selalu berusaha menenangkan putrinya. "Ibu nggak apa-apa. Nah, ibu cuma numpang di rumah ini. Kalau Mas Andika nggak suka, nanti ibu cari kontrakan lain." Ucapan itu membuat hati Laras semakin hancur. "Nggak Bu, ibu di sini sama aku. Ini rumah kita juga. Aku nggak akan biarin ibu pergi." Mereka berpelukan lama malam itu, saling menguatkan dalam diam. Waktu terus berlalu dan perubahan Andika semakin nyata. Ia mulai mengeluh tentang banyak hal. Masakan Laras terlalu hambar rumah, terlalu berisik. Pakaian yang disetrika kurang rapi. Setiap hari ada saja yang salah. Laras mencoba memperbaiki, mencoba memahami. Tapi semua usaha itu tak pernah cukup. Bahkan Andika mulai jarang menyentuh makanan yang disiapkan Laras. Ia lebih memilih membeli makanan dari luar atau malah pulang dengan membawa makanan sisa dari kantor. Suatu pagi, Bu Dewi mencoba membuatkan kopi untuk Andika. Dengan hati-hati, ia menakar gula, mengaduk perlahan, berharap suaminya Laras mau meminum dan menyukai. Saat Andika duduk di meja makan, Bu Dewi menyajikan kopi itu dengan senyum tulus. "Selamat pagi, Mas. Ini kopi untuk Mas," ucapnya pelan. Andika hanya melirik sebentar, menyeruput lalu mendecak kopinya hambar. "Bu, kalau nggak bisa bikin kopi yang enak, nggak usah bikin sekalian." Ucapan itu menampar hati Bu Dewi. Namun ia hanya tersenyum pahit, menunduk dan berbalik ke dapur. Laras yang melihat kejadian itu merasa geram. Ia mendekat ke ibunya, menggenggam tangannya. "Bu, nggak apa-apa. Jangan dengerin kata-kata Mas Andika," bisiknya. Bu Dewi hanya mengangguk lemah. Namun dalam hati Laras perlahan tumbuh sebuah kegelisahan. Rumah sini yang dulu Shima impikan sebagai tempat kebahagiaan, kini berubah menjadi tempat penuh tekanan. Sore itu, saat hujan turun, rintik-rintik, Laras duduk sendiri di teras, memandangi jalanan yang basah. Ibu Dewi duduk di sampingnya memegang tangan putrinya. "Nak, kamu yakin masih kuat?" tanya Bu Dewi. Pelan Laras menoleh, menatap mata ibunya yang penuh kekhawatiran. "Aku harus kuat, Bu.
Aku nggak mau ibu sendirian. Selama ibu di sini, aku nggak akan ninggalin ibu. Bu Dewi mengangguk matanya berkaca-kaca. Mereka duduk berdua dalam diam mendengarkan suara hujan yang perlahan makin deras. Seolah langit ikut menangisi luka yang mereka pendam. Namun malam itu, Laras mulai sadar. Mungkin cinta tak cukup untuk mempertahankan segalanya. Kadang cinta harus diiringi keberanian. Keberanian untuk melawan keberanian, untuk pergi, dan keberanian untuk memulai dari awal. Hari-hari berlalu, seperti awan mendung yang enggan pergi, Laras semakin merasakan jarak yang tak terucapkan antara dirinya ibunya dan Andika suaminya. Itu semakin jarang pulang, dan ketika pulang pun membawa sikap dingin yang menusuk. Tak jarang ia pulang dalam keadaan mabuk, dengan langkah goyah dan wajah yang sulit dikenali. Laras hanya bisa diam menyambutnya dengan senyum paksa. Berharap bahwa dengan sedikit kesabaran, semuanya akan kembali seperti semula. Namun harapan itu perlahan terasa, seperti menabur benih di tanah tandus. Suatu malam, Laras mendapati ibunya duduk sendirian di dapur, menatap dinding kosong dengan mata sembab. Di meja kecil segelas teh sudah dingin. Ibu belum tidur, tanya Laras pelan mendekat dan duduk di sampingnya. Bu Dewi menarik. Napas panjang menatap putrinya dengan tatapan lelah. Nak, ibu gak apa-apa. Ibu cuma capek. Capek merasa seperti beban di rumah ini. Kalimat itu menghantam hati Laras seperti badai. Ia memeluk ibunya, erat menahan air mata yang mulai mengalir. Ibu, jangan bilang begitu. Ibu bukan beban, ibu adalah segalanya buat aku. Aku janji, aku gak akan biarin ibu merasa sendirian, bisik. Laras mencoba menenangkan. Namun dalam hatinya, ia tahu janji itu semakin sulit dijaga ketika suaminya sendiri yang perlahan menyingkirkan keberadaan ibunya. Andika semakin sering melontarkan kalimat menyakitkan. Awalnya hanya sindiran halus, namun kini berubah menjadi omelan terbuka. Bu Dewi, kenapa sih? Ibu gak bisa diem. Rumah ini terlalu ribut. Gara-gara ibu atau Bu Dewi. Saya nggak butuh. Ibu beres-beres kamar saya. Saya capek kalau semua barang saya dipindah-pindah. Suara keras itu terdengar hampir setiap malam, membuat Bu Dewi semakin sering memilih diam, menjauh ke kamar menahan tangis sendirian. Laras mulai kehilangan kata. Setiap kali mencoba membela Andika, balik membentaknya. Kamu itu istri saya atau anaknya? Ibu kamu selalu belain ibu kamu. Kamu pikir saya nikahin kamu satu paket sama ibu kamu? Bentakan itu menusuk, mematahkan harapan kecil yang tersisa dalam hati Laras. Ia menahan diri, tak ingin pertengkaran, berlarut-larut, tapi luka di hatinya semakin dalam. Puncak dari semua luka itu terjadi pada suatu pagi yang mendung. Bu Dewi bangun lebih awal, seperti biasa. Mencoba menjaga kehangatan rumah dengan cara sederhana. Ia menyiapkan kopi hangat untuk Andika. Berharap suaminya Laras mau menerimanya. Oh, dengan hati-hati, Ira menakar gula mengaduk pelan, menyajikan di cangkir favorit Andika. Ketika Andika duduk di meja makan, Bu Dewi menyodorkan kopi itu dengan senyum tulus. Selamat pagi, Mas. Ini kopi buat Mas. Semoga hari ini lebih baik, ucapnya dengan suara lembut. Andika hanya melirik sekilas mengangkat cangkir itu, menyeruput sedikit, lalu mendesis kesal. Apaan ini? Hambar banget? Dari kemarin kopi, kamu gak pernah bener, Bu. Katanya dengan nada tajam. Bu Dewi terdiam, senyumnya memudar, matanya berkaca-kaca. Maaf, Mas. Mungkin gulanya kurang, belum sempat Bu Dewi menyelesaikan kata-katanya. Andika bangkit mengambil cangkir itu dan melemparkannya ke arah Bu Dewi. Cangkir itu pecah berhamburan di lantai air. Panasnya menyiram pipi dan leher Bu Dewi. Wanita tua itu terjatuh menahan perih. Kedua tangannya berusaha menutup luka yang terasa seperti terbakar. Laras yang mendengar suara pecahan dari dapur langsung berlari, menemukan ibunya tergeletak di lantai, tubuhnya menggigil menahan sakit. Ia menatap Andika dengan mata yang kini tak lagi basah oleh air mata,
tapi menyala dengan kemarahan yang selama ini ia pendam. "Mas, kamu keterlaluan," teriak. Laras suaranya bergetar. Andika hanya menatap sinis, menyeringai kecil. "Dasar perempuan lemah. Baru segitu udah teriak. Kamu pikir dunia ini semudah itu, Laras? Kamu pikir semua bisa kamu atur?" Katanya dingin sambil mengambil tas kerja. Laras memeluk ibunya mengusap pipi yang mulai memerah karena siraman air panas. "Ibu, maafkan aku. Aku nggak bisa melindungi ibu," bisiknya lirih. Andika melangkah keluar tanpa menoleh, meninggalkan rumah itu dengan suara pintu dibanting. Laras memandang punggung suaminya hingga menghilang di tikungan jalan, lalu menatap wajah ibunya yang mencoba tersenyum meski jelas menahan sakit. "Aku nggak apa-apa, Nak. Ibu nggak apa-apa," ucap Bu Dewi, pelan berusaha menenangkan putrinya. Tapi Laras tahu, luka itu lebih dari sekadar luka di kulit. Itu adalah simbol dari semua rasa sakit yang selama ini ibunya telan sendiri. Malam itu, Laras duduk di sudut kamar memandangi ibunya yang sudah tertidur lemah. Di luar hujan, turun deras membasahi jendela kamar mereka yang berembun. Suara detik jam terdengar pelan mengiringi suara rintik hujan. Pikirannya berputar cepat, mengingat semua kata-kata kasar, semua hinaan, semua perlakuan tak adil yang diterima ibunya. Dan malam itu, di tengah kesunyian dan dingin, Laras membuat keputusan. Besok mereka akan pergi. Pagi berikutnya, Laras bangun lebih awal. Ia mengepak baju ke dalam koper kecil, hanya membawa pakaian secukupnya dan dokumen penting. "Ya, Bu, bangunkan para ibunya pelan, Bu. Kita pergi, Bu." "Kita nggak bisa di sini lagi," ucapnya sambil menggenggam tangan Bu Dewi. Ibunya menatap lemah mencoba tersenyum. "Kamu yakin?" Nak tanya Bu Dewi, pelan. Laras mengangguk mantap. "Aku yakin, Bu. Kita harus keluar dari sini." Ketika Andika keluar dari kamar, bersiap berangkat kerja, ia menemukan Laras dan Bu Dewi berdiri di depan pintu dengan koper di tangan. "Kamu mau kemana?" tanya Andika dengan nada heran. Laras menatapnya dalam-dalam, suaranya tegas meski pelan. "Aku pergi, Mas. Aku nggak bisa lagi tinggal di sini. Aku dan ibu nggak pantas diperlakukan seperti ini." Andika tertawa kecil, nada ejekannya terdengar jelas. "Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Kamu itu cuma perempuan kampung, Laras. Kamu mau makan apa nanti? Mau tinggal di mana?" Laras menarik napas panjang. "Terima kasih, Mas. Semua kata-kata kamu hari ini akan aku ingat. Bukan untuk membuatku lemah, tapi untuk membuatku bangkit." Dan tanpa berkata lagi, Laras menggandeng tangan ibunya melangkah keluar dari rumah itu. Setiap langkah terasa berat, namun di dalam hatinya ia merasa lebih ringan. Mereka berjalan menyusuri gang kecil, melewati tetangga yang hanya bisa menatap diam. Di balik tatapan itu, Laras menemukan keberanian. Keberanian untuk memulai dari awal, keberanian untuk meninggalkan semua luka demi cinta dan harga diri. Mereka tiba di sebuah kontrakan kecil di ujung gang sempit. Hasil rekomendasi seorang teman lama. Bu Dewi, kontrakan itu hanya satu kamar dengan dapur kecil dan kamar mandi di luar yang harus berbagi dengan penghuni lainnya. Dindingnya lembab, atapnya bocor di beberapa sudut. Namun bagi Laras, tempat itu adalah awal dari kebebasan. Malam itu, Laras menatap atap retak di atas kepalanya, memeluk ibunya yang tertidur di kasur tipis dan berbisik pelan. "Mulai besok, Bu, kita akan bangkit. Aku janji." Dan malam itu, di tengah kesederhanaan, Laras merasa hatinya lebih ringan daripada sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Setelah keluar dari rumah, Andika, Laras, dan Bu Dewi melangkah pelan, menyusuri jalan kecil yang basah oleh embun pagi. Matahari mulai naik malu-malu di balik awan kelabu. Langkah kaki mereka terdengar pelan bergema di antara ganggang sempit. Laras menggenggam tangan ibunya, erat mencoba menyalurkan kekuatan lewat genggaman itu. Meski tubuhnya lelah,
Hatinya dipenuhi keberanian baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sampai di kontrakan kecil yang sudah direkomendasikan seorang teman lama. Bu Dewi mereka berhenti di depan pintu. Kayu sederhana dengan cat mengelupas. Kontrakan itu hanya satu kamar berukuran 2,4 meter dengan dapur kecil di sudut dan kamar mandi yang harus berbagi dengan tetangga. Dindingnya sedikit lembab, lantainya berkeramik, kusam dan atapnya bocor di beberapa sudut. Tapi bagi Laras tempat itu adalah titik awal kebebasan. Ia membuka pintu perlahan, membantu ibunya duduk di kasur tipis yang sudah disiapkan pemilik kontrakan. "Bu, ini rumah kita sekarang. Mungkin gak mewah, tapi setidaknya di sini gak ada yang menyakiti," Ibu ucap Laras sambil tersenyum pelan. Bu Dewi menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih. Nak, kamu sudah berani mengambil keputusan ini. Ibu bangga padamu," bisiknya pelan sambil menggenggam tangan Laras. Laras hasyem mengangguk menahan air mata yang menggenang malam itu. Mereka tidur beralaskan kesederhanaan, tapi dengan hati yang terasa lebih damai daripada sebelumnya. Keesokan harinya, Laras bangun lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di lantai, membuka sebuah buku catatan lusuh yang dulu selalu ia gunakan, menulis mimpi-mimpinya. Di halaman pertama, ia menulis sebuah kalimat. "Mulai hari ini, aku akan bangkit. Demi ibu, demi diriku sendiri." Ia menutup buku itu, lalu membuka ponselnya. Ia menghapus akun media sosial, lamanya membuat akun baru dengan nama Laras Collection. Akun itu menjadi langkah pertamanya untuk membangun kehidupan baru. Ia mengambil beberapa jilbab lama yang masih layak pakai memotret dengan kamera ponsel seadanya dan mengunggahnya dengan caption sederhana. "Hijab second tapi berkualitas, dijual murah untuk teman-teman yang membutuhkan, order via DM ya." Awalnya, postingan itu hanya mendapat beberapa like dari teman-teman lama. Tidak ada yang membeli. Namun Laras tidak menyerah. Ia terus memotret, menulis cerita pendek di setiap postingan tentang perjuangan seorang ibu, tentang semangat bangkit setelah jatuh. Setiap malam ia duduk di sudut kontrakan, menulis sambil menatap ibunya yang tertidur. Kadang ia menangis dalam diam, merasa lelah, merasa takut. Namun setiap kali melihat wajah ibunya, ia kembali kuat. Beberapa hari kemudian sebuah pesan masuk ke DM-nya. "Mbak, aku mau beli satu hijabnya." Masih ada stok. Hati Laras berdebar kencang. Ia segera membalas dengan ramah, memastikan transaksi dan menyiapkan paket kecil dengan bungkus seadanya. Ia menulis secarik kertas kecil yang diselipkan dalam paket. "Terima kasih sudah percaya. Semoga hijab ini membawa keberkahan untukmu." Pesanan itu menjadi langkah pertama yang menguatkan keyakinannya. "Bu, ada yang beli, Bu?" serunya dengan mata berbinar. Bu Dewi menatapnya tersenyum lemah. "Ibu selalu percaya kamu pasti bisa." Nak, hari demi hari, Laras terus berusaha. Ia mulai mencari distributor kecil, membeli hijab dengan modal seadanya. Ia memotret ibunya memakai hijab itu, memposting dengan cerita yang menyentuh hati. Tanpa disangka, salah satu fotonya di-repost oleh akun komunitas hijab terkenal. Dalam waktu singkat, followersnya meningkat. Pesan-pesan order berdatangan Laras. Nyaris tak percaya, matanya berkaca-kaca saat melihat notifikasi yang terus muncul. Ia memeluk ibunya erat. "Bu, lihat. Banyak yang mau beli. Banyak yang percaya sama kita." Bu Dewi membalas pelukan itu menahan air mata haru. Pesanan terus bertambah, kontrakan kecil itu berubah menjadi tempat produksi dan pengemasan Laras, membeli kardus-kardus kecil, plastik kemasan, dan mulai mencatat pesanan dengan rapi. Ia meminta bantuan Bu Dewi melipat hijab, membungkus paket, menulis alamat. Setiap hari, mereka bekerja berdua hingga larut malam, ditemani lampu redup dan suara jangkrik. Meski lelah, Laras merasa bahagia. Ia mulai melihat secercah cahaya di ujung gelap kehidupannya. Namun di balik semua usaha itu, kabar tentang Andika kadang masih terdengar.
Tetangga lama menceritakan bahwa Andika semakin sering terlihat mabuk pekerjaannya, terancam, dan keuangannya berantakan. Laras hanya mendengarkan tanpa komentar. Dalam hatinya ia sudah menutup pintu untuk masa lalu itu. Ia tak ingin kembali, ia tak ingin menyerah. Suatu siang saat Laras sedang menata hijab di rak, seorang tetangga lama datang. "Mbak Laras, Mas Andika kemarin cari-cari kamu. Katanya dia pengen ketemu Laras, hanya tersenyum tipis. Kalau nanti dia datang bilang saja, aku sudah baik-baik saja, aku nggak perlu ketemu." Tetangga itu mengangguk pelan lalu pergi Laras, menatap keluar jendela, menarik napas panjang. "Bu, aku nggak mau lihat ke belakang lagi, aku mau fokus ke depan. Kita pasti bisa, Bu." Dan sore itu, di bawah sinar matahari yang mulai tenggelam, Laras dan Bu Dewi duduk di depan kontrakan menikmati teh hangat. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang mimpi sederhana, memiliki kios kecil, bisa memberdayakan ibu-ibu sekitar, bisa berbagi dengan yang membutuhkan. "Aku pengen usaha ini nggak cuma buat kita, Bu. Aku pengen usaha ini juga jadi berkah buat banyak orang," ucap Laras dengan mata bersinar. Bu Dewi mengangguk, menatap putrinya dengan penuh kasih. "Kamu sudah hebat." "Nak, Ibu bangga." Selalu bangga, Laras memeluk ibunya. Erat menutup mata, merasakan kehangatan yang tak pernah pudar. Ia tahu jalannya masih panjang, masih banyak tantangan. Tapi ia juga tahu dengan doa ibunya, dengan cinta yang tak pernah luntur, ia akan mampu melangkah lebih jauh. Dan malam itu, Laras menulis di buku catatannya, "Aku tidak sempurna. Aku pernah jatuh, tapi aku memilih untuk bangkit." Karena di Dadonya Stiniaki ada satu cinta yang tak pernah berhenti, cinta seorang ibu. Setelah kepindahan mereka ke kontrakan kecil, itu kehidupan Laras dan Bu Dewi perlahan mulai beradaptasi dalam keterbatasan. Kontrakan itu hanya memiliki satu kamar sempit, dindingnya lembab, atapnya bocor di beberapa titik, dan lantainya berkeramik kusam. Namun bagi Laras, tempat itu adalah awal dari kebebasan, outron pertama konyes dalam hidupnya. Ia merasa lepas dari teror Andika, dari kata-kata yang menusuk, dari sikap dingin yang selama ini menghantui setiap sudut rumah. Pagi pertama mereka di kontrakan itu terasa sepi, namun menenangkan Laras. Bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membuka jendela kecil di dinding, membiarkan cahaya matahari masuk meski hanya sedikit. Ia melihat ibunya masih tertidur, lelap di kasur tipis, wajahnya tenang, meski jelas kelelahan setelah perjalanan panjang kemarin. Laras tersenyum kecil, merasa lega. Setidaknya ibu bisa tidur tanpa harus mendengar bentakan lagi bisiknya pada diri sendiri. Hari itu Laras duduk di lantai, menatap layar ponsel lama yang retaknya mulai menjalar di sudut layar. Ia membuka akun media sosial yang dulu jarang ia gunakan. Kali ini, ia membuka halaman kosong, menuliskan satu nama, Laras Hijab. Dengan tangan bergetar, ia mengetik bio sederhana. Menjual hijab, terjangkau, berkualitas, dengan doa seorang ibu. Ia tak tahu harus cemwar or hanan. Namun cuma yakin ini langkah kecil yang harus diambil. Ia mengambil beberapa jilbab lama yang masih tersimpan di koper. Ia mencuci, menyetrika, dan menatanya dengan rapi di atas kasur. Dengan kamera ponsel, seadanya ia memotret. Satu persatu mencoba mendapatkan cahaya terbaik dari sinar matahari yang masuk lewat jendela. Setelah itu, Uniaming mengunggah foto-foto itu ke akun barunya, menulis caption dengan kata-kata sederhana. Namun jujur, hijab Preloved bersih wangi masih bagus. Siapa tahu ada yang butuh. Harga teman. Awalnya tidak ada yang memberi tanda suka, tidak ada komentar, tidak ada pesan masuk. Laras menatap layar ponselnya lama, menunggu, berharap. Tapi ia tak menyerah. Hamsat atau artis ini mencoba memotret dengan sudut berbeda, mencoba menulis caption lebih menarik, belajar dari akun-akun lain yang ia temukan. Ia membaca cara memasarkan produk lewat media sosial, menonton video tutorial,
bahkan mencatat ide-ide kecil di buku tulis. Bekas Bu Dewi selalu duduk di sampingnya memperhatikan dengan senyum lembut. Nah, Ibu bangga, lihat kamu berusaha. Meski Ibu nggak ngerti soal jualan online, tapi Ibu percaya kamu pasti bisa, ucap Bu Dewi sambil mengelus kepala putrinya. Laras mengangguk menahan air mata haru. Aku nggak mau menyerah, Bu. Aku mau buktiin kalau kita bisa hidup mandiri tanpa harus bergantung sama siapapun. Suatu sore, ketika Laras sedang menggulung hijab-hijab itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang tak dikenal. Mbak, aku mau beli hijabnya. Masih ada stok. Hati Laras berdegup kencang, tangannya gemetar saat membalas pesan itu. Ia mengonfirmasi warna harga dan alamat pengiriman. Begitu transaksi selesai, Laras berlari ke dapur memeluk ibunya erat. Bu, ada yang beli. Bu, ada yang percaya sama kita. Bu Dewi ikut tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah. Nah, rezeki itu selalu datang buat orang sabar. Keesokan harinya, Laras membungkus pesanan pertama itu dengan plastik bening yang ia beli di warung sebelah. Ia menulis anatan stot kacunis cari kertas. Terima kasih sudah percaya. Semoga hijab ini membawa keberkahan untukmu. Ia menempelkan alamat dengan hati-hati, lalu membawa paket itu ke kantor pos terdekat. Saat menyerahkan paket itu ke petugas, ada rasa bangga menyelimuti hatinya. Ini awal, Bu, gumamnya pelan saat berjalan pulang. Hari-hari berikutnya Laras terus mencoba. Ia mulai membeli beberapa hijab grosir dengan modal kecil yang ia sisihkan dari pesanan pertama. Ia memotret produk baru itu dengan ibunya sebagai model. Meski awalnya malu, Bu Dewi akhirnya mau tersenyum di depan kamera, mengenakan hijab warna-warni, berpose sederhana. Ibu cantik banget, Bu. Banyak yang pasti suka lihat. Ibu, kata Laras sambil tertawa kecil. Bu Dewi hanya tersenyum, pipinya memerah malu. Foto Bu Dewi mengenakan hijab itu mulai menarik perhatian. Beberapa akun komunitas muslimah repost fotonya. Pesan-pesan masuk perlahan, mulai berdatangan, menanyakan stok menawar. Harga memesan lebih dari satu. Laras nyaris tak percaya saat melihat jumlah pengikutnya bertambah. Bu, banyak yang mau beli. Banyak yang tanya. Bisiknya pelan, sambil menunjukkan ponselnya ke ibunya. Bu Dewi hanya memeluk Laras, erat menahan tangis, haru. Kamu hebat? Nak, kamu hebat. Dengan pesanan yang semakin banyak kontrakan kecil, mereka berubah menjadi gudang mini. Hijab-hijab digantung di tali jemuran, dalam kamar kardus-kardus, berisi stok ditumpuk di sudut ruangan meja kecil. Dipenuhi lembaran kertas catatan pesanan. Laras mulai membuat daftar pembeli, mencatat transfer dan menyiapkan paket satu persatu. Bu Dewi membantu melipat hijab, menyelipkan catatan terima kasih, dan kadang membawakan teh hangat untuk putrinya yang sibuk dari pagi hingga malam. Suatu malam, Laras duduk termenung di teras kontrakan, menatap langit berbintang. Di pangkuannya buku catatan yang mulai penuh dengan daftar pesanan dan ide-ide baru. Ia memikirkan langkah selanjutnya. Bu, aku pengen punya kios kecil. Biar orang bisa langsung datang lihat produk kita. Biar ibu juga punya tempat duduk yang lebih enak. Enggak cuma di rumah, terus ucap Laras pelan. Bu Dewi mendekat duduk di samping putrinya. Ibu percaya sama kamu. Nak, kalau kamu yakin jalanin, ibu akan selalu dukung. Laras tersenyum, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Aku janji, Bu. Aku janji kita akan punya hidup lebih baik. Keesokan harinya, Laras mulai mencari kios kecil di sekitar pasar tradisional. Ia menemukan sebuah kios sempit cukup untuk memajang beberapa rak hijab. Harganya terjangkau, letaknya strategis. Dengan modal tabungan kecil, ditambah hasil penjualan online, Laras memberanikan diri menyewa kios itu. Hari pertama membuka kios, Laras menata hijab-hijabnya. Dengan hati-hati menggantung spanduk sederhana bertuliskan Laras Hijab.
Harga terjangkau, kualitas terpercaya. Bu Dewi duduk di kursi plastik, dekat pintu menyapa setiap orang yang lewat dengan senyum ramah. Awalnya hanya beberapa orang yang mampir. Namun dari mulut ke mulut kios kecil itu mulai dikenal. Pelanggan mulai berdatangan membeli 1-2 hingga memesan dalam jumlah banyak. Beberapa ibu-ibu bahkan bertanya apakah mereka bisa menjadi reseller. Laras merasa hatinya penuh syukur. "Bu, aku nggak nyangka kita bisa sampai sini," katanya, sambil membereskan kasir di malam hari. Bu Dewi hanya menatap. Laras mengusap pundaknya. "Ibu selalu percaya kamu bisa." "Nak selalu percaya." Hari-hari Laras semakin sibuk. Ia mulai bangun lebih pagi, menyiapkan stok untuk kios menulis pesanan online, mengurus pembukuan sederhana. Kadang ia merasa lelah, tubuhnya lunglai, matanya perih. Tapi setiap kali melihat senyum ibunya, semua lelah itu hilang. Ia tahu setiap langkahnya kini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk Bu Dewi, untuk cinta yang selama ini menjadi alasan ia bertahan. Dan malam itu, Laras menulis di buku catatannya. "Dulu aku pernah berpikir hidupku berakhir di tangis. Tapi kini aku percaya, dari luka aku bisa tumbuh. Dari cinta, aku bisa bangkit." Beberapa minggu setelah membuka kios kecil di dekat pasar usaha, Laras mulai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Setiap pagi, ia membuka kios lebih awal dari pedagang lain, membersihkan rak, menata ulang hijab-hijab. Dengan rapi memastikan warna-warna yang dipajang tampak menarik dari luar. Ia memandangi papan kecil bertuliskan Laras Hijab yang tergantung di atas pintu kios, merasa bangga, namun juga sadar betapa panjang jalan yang masih harus ditempuh. Bu Dewi selalu mendampingi Laras setiap hari. Meski usianya semakin menua dan tubuhnya mudah lelah, ia tetap duduk di kursi kecil dekat pintu kios menyapa setiap pelanggan yang datang dengan senyum hangat. "Monggo, kusilakan," lihat-lihat ucapnya. Setiap kali ada ibu-ibu berhenti di depan kios. Senyumnya yang tulus sering membuat orang merasa nyaman. Bahkan sekedar mampir, menanyakan harga Laras, mengamati ibunya diam-diam. Hatinya dipenuhi keharuan. Ia tahu betapa keras perjuangan Bu Dewi selama ini. Meski tubuhnya ringkih, ia tak pernah mengeluh, justru selalu menjadi penyemangat. Laras mengingatkan agar tak mudah menyerah. Suatu sore saat kios mulai sepi, Laras duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya erat. "Bu, terima kasih. Kalau bukan karena ibu, aku nggak akan sampai di sini," ucap Laras pelan. Bu Dewi hanya tersenyum, menatap Laras dengan mata lembut. "Ibu bangga sama kamu. Nak, kamu sudah jauh berjalan. Jangan pernah ragu untuk melangkah lebih jauh." Pelan, tapi pasti pelanggan Laras semakin banyak. Ada pelanggan yang membeli langsung di kios. Ada pula yang memesan lewat media sosial. Laras mulai kewalahan mengurus semuanya sendiri. Ia harus membuka kios pagi hingga sore, lalu pulang membawa pesanan online untuk dikemas di rumah kontrakan. Setiap malam, ia duduk di lantai mencatat pesanan, menulis alamat, membungkus paket sementara. Bu Dewi membantu melipat hijab dan menempelkan label. Kadang mereka bekerja hingga larut malam, hanya ditemani lampu redup dan suara jangkrik di luar jendela. Suatu malam Laras termenung menatap daftar pesanan yang semakin panjang. Ia merasa senang, tapi juga mulai merasa lelah. "Bu, kalau begini terus aku takut." "Nggak sanggup," ucapnya pelan Bu Dewi, mendekat memijat pundak Laras pelan. "Kamu butuh bantuan? Nak, coba ajak tetangga yang butuh kerja. Kita berbagi rejeki sambil meringankan pekerjaanmu." Laras terdiam sebentar, lalu mengangguk. "Ide bagus, Bu. Aku akan coba tanya-tanya besok." Keesokan harinya, Laras mengajak seorang tetangga, Mbak Sari, untuk membantu mengemas pesanan. Mbak Sari adalah janda dengan 2 anak kecil yang selama ini hanya bekerja serabutan. Dengan senang hati, ia menerima tawaran Laras. "Terima kasih banyak, Laras.
Aku nggak nyangka kamu mau ngajak aku kerja. Ini sangat membantu, ucap Mbak Sari sambil memeluk Laras tersenyum. Aku juga butuh bantuan, Mbak. Semoga kita sama-sama bisa saling mendukung. Seiring berjalannya waktu, Laras mulai menata sistem kerja lebih rapi. Ia membagi tugas Mbak Sari, membantu pengemasan Bu Dewi, tetap menjaga kios, sementara Laras fokus melayani pelanggan dan mengelola media sosial. Ia mulai belajar membuat konten promosi sederhana, memotret produk dengan latar yang lebih menarik. Bahkan sesekali membuat video pendek tentang aktivitas di kios. Aku mau orang-orang tahu kalau usaha ini bukan cuma tentang jualan. Ini tentang cerita kita, Bu, tentang perjuangan kita berdua, jelas Laras kepada ibunya. Tak disangka, salah satu video yang menampilkan Bu Dewi sedang melipat hijab viral di media sosial. Banyak orang tersentuh dengan kisah mereka. Pesan-pesan masuk membanjiri akun Laras. Banyak yang memuji ketulusan Bu Dewi, banyak yang ingin membeli hijab sambil mendukung usaha kecil mereka. Bahkan ada yang menawarkan kolaborasi. Laras hampir tak percaya. Ia memeluk ibunya erat sambil menangis bahagia. Bu, banyak orang yang peduli sama kita. Banyak yang mendukung kita, ucapnya lirih. Bu Dewi mengusap kepala Laras. Itu semua buah dari kejujuranmu. Nah, orang akan selalu percaya pada orang yang tulus. Dengan pesanan yang semakin meningkat, Laras mulai berani memesan hijab dalam jumlah lebih banyak. Ia mencari supplier yang terpercaya, belajar negosiasi harga, dan mulai memahami seluk-beluk dunia usaha. Ia juga mulai merekrut 2 ibu rumah tangga lain untuk membantu produksi. Presiden bekerja di ruang tamu kontrakan yang sempit, saling berbagi cerita, sambil melipat hijab, mengemas, dan menulis label. Suasana sederhana itu justru terasa hangat, penuh kekeluargaan. Namun di balik semua kesibukan itu, Laras tetap tak lupa pada mimpinya. Suatu malam ia duduk di teras kontrakan menulis di buku catatannya. Aku ingin punya toko sendiri, tempat yang lebih besar, lebih layak, tempat di mana ibu bisa duduk nyaman, tempat di mana semua orang bisa datang dan merasa diterima. Ivy menutup buku untuk menatap langit malam yang bertabur bintang. Dalam hatinya, ia berdoa agar Tuhan terus menguatkan langkahnya. Hari demi hari, langkah kecil, Laras berubah menjadi lompatan besar. Ia mulai dikenal di kalangan pedagang pasar, banyak pelanggan yang menjadi langganan tetap. Bahkan beberapa butik kecil mulai melirik produknya. Laras menerima tawaran untuk menjadi supplier bagi butik-butik itu. Saya suka kualitas hijab kamu, Laras. Kamu bisa supply rutin setiap bulan. Tanya salah satu pemilik butik. Laras mengangguk semangat. Insya Allah, Bu, saya akan usahakan yang terbaik. Kesibukan semakin bertambah. Laras mulai mengatur jadwal produksi lebih terstruktur, menulis daftar pesanan lebih rapi, bahkan mencoba membuat katalog sederhana. Ia membeli printer bekas untuk mencetak label sendiri, membeli rak tambahan untuk menyimpan stok, dan perlahan memperluas kios kecilnya dengan menambah etalase di luar. Semua perubahan itu membuat kios Laras semakin ramai, semakin dikenal, semakin dipercaya. Bu Dewi tetap menjadi sosok yang tak tergantikan. Setiap pagi, ia tetap menyapu kios, membersihkan rak, dan menyapa pelanggan dengan senyum yang tak pernah pudar. Meski tubuhnya semakin mudah lelah, ia tak pernah mau absen mendampingi Laras. Aku bahagia lihat ibu di sini. Ini semua juga untuk ibu, ucap Laras. Suatu sore, sambil menyandarkan kepalanya di pundak Bu Dewi, ibunya mengusap pipi. Laras pelan, ibu juga bahagia. Nah, ibu gak pernah nyangka kita bisa sampai sejauh ini. Namun di tengah semua keberhasilan itu, kabar tentang Andika kadang masih terdengar. Ada tetangga lama yang bercerita bahwa Andika kini bekerja serabutan hidup, pas-pasan dan sering terlihat termenung sendirian di warung kopi Laras. Hanya dia mendengar kabar itu. Dalam hatinya, ia sudah memaafkan. Ia tak lagi menyimpan dendam. Tapi ia juga tahu, memilih untuk tidak kembali adalah keputusan terbaik. Aku sudah memilih jalan ini, Bu. Dan aku gak akan menoleh ke belakang, ucapnya pelan.
Dan malam itu, Laras duduk sendiri di kios kecilnya, menatap rak yang mulai penuh dengan hijab-hijab warna-warni. Ia menulis di buku catatannya. Perjalanan ini belum selesai, masih panjang. Tapi aku percaya, selama aku punya ibu, selama aku jujur, selama aku tulus, aku akan selalu menemukan jalan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Sejak membuka kios kecil di pasar usaha Laras, mulai menunjukkan perkembangan yang lebih dari sekadar menggembirakan. Setiap pagi Laras berangkat lebih awal mendorong gerobak berisi kardus hijab ke kiosnya yang terletak di pojok pasar. Ia membuka pintu kios, menyapu lantai, menata rak dengan telaten, memastikan setiap hijab tergantung rapi dan warna-warnanya menarik perhatian dari luar. Laras percaya tampilan pertama adalah kunci menarik pelanggan. Bu Dewi, seperti biasa, duduk di kursi kecil di samping pintu kios. Meski tubuhnya semakin sering pegal, ia tetap tersenyum menyambut setiap orang yang lewat. Monggo. Bu, silakan, lihat-lihat dulu sapa. Bu Dewi setiap kali ada ibu-ibu berhenti memandang etalase. Senyumnya yang tulus membuat banyak orang merasa nyaman, bahkan hanya untuk sekadar mampir menanyakan harga. Beberapa akhirnya membeli, sebagian berjanji akan kembali. Oh, Laras tahu kehadiran ibunya adalah kekuatan tersembunyi yang membuat kiosnya terasa hangat dan berbeda. Suatu pagi, Laras memandangi kiosnya dari jarak beberapa langkah. Ia memperhatikan dengan seksama rak kayu sederhana. Spanduk bertuliskan Laras hijab yang sudah mulai pudar warnanya, dan beberapa gantungan hijab di sisi luar. Aku harus memperbaiki tampilan kios ini, gumamnya pelan. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit dari hasil penjualan harian. Dalam pikirannya, Amya ingin membeli rak tambahan, mengecat ulang spanduk, bahkan menambahkan lampu kecil agar kiosnya tetap terlihat menarik meski sore menjelang gelap. Keinginannya itu akhirnya terwujud. 2 bulan kemudian, dengan tabungan yang terkumpul, Laras membeli rak besi bekas dari toko furnitur, mengecat ulang papan, nama kios dengan warna cerah, dan memasang 2 lampu kecil di sudut kios. Ketika senet pun selesai, Justina berdiri di depan kiosnya bersama Bu Dewi memandangi hasil kerja keras mereka. Cantik sekali. Nak, kiosmu jadi lebih cerah, ucap Bu Dewi sambil tersenyum bangga. Laras mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ini semua berkat ibu juga, Bu. Kalau bukan karena ibu, aku nggak akan berani melangkah sejauh ini. Perubahan sederhana itu membawa dampak besar. Pelanggan yang lewat mulai lebih sering mampir. Mereka tertarik dengan kios yang kini tampak lebih bersih, lebih teratur, lebih hidup. Laras mulai menerima pesanan dalam jumlah besar, terutama menjelang bulan Ramadan. Beberapa pembeli mulai datang dari luar kota, mendengar kabar dari teman atau kerabat yang pernah membeli di kiosnya. Bahkan ada pelanggan yang bertanya, apakah Laras menerima pesanan grosir? Mbak, aku punya toko di desa. Bisa nggak aku ambil hijab dari Mbak? Buat dijual lagi? Tanya seorang ibu muda suatu siang. Laras tersenyum menjawab dengan ramah. Bisa, Bu? Nanti kita hitung harganya biar ibu juga dapat untung. Kesepakatan itu menjadi awal langkah baru. Laras mulai berani memesan hijab dalam jumlah lebih banyak ke supplier. Ia belajar cara negosiasi harga, memeriksa kualitas kain, dan memahami tren warna yang sedang digemari pasar. Aku nggak mau hanya jual hijab. Aku mau orang merasa nyaman pakai produknya, merasa percaya sama kualitasnya, kata Laras suatu malam kepada ibunya. Bu Dewi mengangguk, pelan menatap putrinya dengan tatapan penuh kebanggaan. Ibu selalu percaya kamu bisa. Nak, kamu pintar, kamu sabar, dan kamu tulus. Laras tersenyum lalu mendekap ibunya erat. Semua ini buat ibu, Bu. Aku mau bikin ibu bahagia. Aku mau ibu nggak pernah merasa dihina lagi. Seiring berjalannya waktu usaha, Laras makin dikenal. Ia mulai menerima undangan dari beberapa acara bazar lokal. Awalnya ia ragu untuk ikut.
Mia takut usahanya masih terlalu kecil, terlalu sederhana untuk bersaing dengan pengusaha lain yang lebih besar. Namun, dorongan dari ibunya dan para pelanggan membuatnya berani mencoba. Kamu gak kalah sama mereka. Nak, kamu punya cerita, kamu punya hati. Itu yang bikin orang percaya, kata Bu Dewi sambil menggenggam tangan Laras. Di bazar pertamanya, Laras menata produknya dengan penuh cinta. Ia membawa sebagian hijab. Favoritnya menata di meja sederhana dengan taplak bermotif bunga. Bu Dewi duduk di kursi samping meja sesekali menyapa pengunjung. Banyak yang mampir tertarik dengan warna-warna hijabnya yang lembut, tertarik dengan senyum tulus. Bu Dewi tertarik dengan cerita perjuangan mereka. Tak sedikit yang membeli hanya karena merasa terinspirasi. Ini hijab siapa yang bikin Mbak, tanya seorang pengunjung. Ini koleksi saya, Bu. Tapi dikerjakan bersama beberapa ibu-ibu di sekitar rumah. Kami berusaha mandiri pelan-pelan membangun usaha kecil. Ini jawab Laras dengan mata bersinar. Pengunjung itu tersenyum mengangguk. Terus semangat ya Mbak, saya beli 3. Nanti kalau cocok saya pesan lagi. Hari itu Laras pulang membawa lebih dari sekadar keuntungan materi. Ia pulang membawa rasa percaya diri, baru keyakinan bahwa usahanya bisa tumbuh lebih besar. Di rumah ia menghitung hasil penjualan bersama ibunya, mencatat setiap transaksi di buku tulis lusuh yang selalu menemaninya sejak awal, Bu. Aku merasa seperti mimpi. Aku nggak nyangka kita bisa sejauh ini, ucap Laras, sambil menahan air mata. Bu Dewi memeluknya menepuk pelan punggungnya. Ini baru permulaan. Nak, Tuhan baru kasih kamu pembuka jalan. Masih banyak yang harus kamu lalui. Semakin lama, Laras semakin sibuk. Esta mulai merekrut manajer Avenger untuk membantu produksi dan pengemasan. Hendak hanya menjual hijab, tapi juga mulai merambah ke aksesoris muslimah. Bros ciput, sarung tangan. Ia membuat katalog sederhana, memotret produk dengan lebih profesional, bahkan belajar sedikit demi sedikit tentang pemasaran digital. Aku nggak mau usaha ini hanya berhenti di kios kecil. Aku mau produk kita dikenal lebih luas, Bu. Aku mau kita punya toko sendiri. Suatu hari nanti, kata Laras penuh semangat. Bu Dewi tersenyum, mengusap kepala Laras. Ibu yakin kamu bisa. Nak, kamu sudah membuktikan banyak hal. Kamu sudah lebih dari cukup buat ibu. Kata-kata itu membuat Laras semakin bertekad. Ia bekerja lebih keras, lebih teratur. Setiap hari, ia membuat jadwal produksi, memeriksa kualitas, mencatat pesanan dengan rapi, dan memastikan semua berjalan lancar. Ia juga tetap menyuarakan soal hubungan baik dengan pelanggannya. Selalu menulis catatan terima kasih. Di setiap paket selalu membalas pesan dengan sopan. Suatu sore Laras menerima pesan dari sebuah butik besar di kota. Mereka tertarik mengambil produk Laras untuk dijual di tokonya. Kami tertarik bekerja sama, Mbak. Bisa kirim contoh produk dan daftar harga. Isi pesannya. Laras membaca pesan itu, berulang-ulang tak percaya. Ia menatap ibunya dengan mata berbinar. Bu, butik besar, mau kerja sama kita. Bu Dewi terdiam sebentar, lalu tersenyum bangga. Alhamdulillah, nak, Tuhan benar-benar tunjukkan jalannya untukmu. Malam itu, Laras duduk di meja kecil. Kontrakan mereka menulis proposal sederhana. Ia mencatat semua jenis produk, harga grosir, dan deskripsi singkat. Ia juga memilih hijab-hijab terbaik untuk dikirim sebagai sampel. Aku harus pastikan semuanya rapi, Bu. Aku mau mereka lihat kalau kita serius, katanya, sambil memeriksa satu persatu. Bu Dewi membantu melipat hijab, menyetrika lipatan kecil, memastikan semuanya bersih dan wangi. Keesokan harinya, Laras mengantarkan paket sampel itu sendiri ke butik di kota. Ia naik angkot, membawa kardus kecil di pangkuannya. Sepanjang perjalanan, ia memandangi kardus itu, berdoa dalam hati agar semua berjalan lancar. Ketika tiba di butik, ia diterima dengan ramah. Mereka berbincang panjang, membahas kerjasama, dan akhirnya sepakat
untuk mulai dengan pengiriman pertama sebanyak 100 helai hijab. Saat Laras keluar dari butik, itu langkahnya terasa ringan. Ia menatap langit biru, menarik napas panjang. Dalam hatinya ia tahu perjalanan ini masih panjang, tapi ia juga tahu satu hal: selama ada doa ibunya, selama ada ketulusan, selama ada keberanian, ia akan selalu menemukan jalan. Dan malam itu, Laras menulis di buku catatannya, "Aku pernah merasa hancur, aku pernah merasa kecil. Tapi hari ini aku tahu, dari luka aku bisa bangkit. Dari cinta aku bisa berdiri. Dan dari doa ibu, aku bisa melangkah." Kesuksesan itu datang perlahan, seperti embun pagi yang membasahi dedaunan tanpa suara. Sejak bekerja sama dengan butik besar di kota usaha, Laras semakin dikenal. Setiap bulan, pesanan bertambah tak hanya dari pelanggan lama, tapi juga dari reseller baru yang mengenal produknya lewat media sosial. Kios kecilnya di pasar kini semakin ramai. Bahkan pelanggan dari luar kota sengaja datang hanya untuk melihat langsung hijab-hijab yang dijualnya Laras. Nyaris tak percaya. Dulu ia hanya menjual beberapa helai hijab dari kamar kontrakan. Kini ia mengirimkan ratusan helai ke berbagai penjuru kota. Suatu pagi, Laras berdiri di depan kiosnya, memandangi rak-rak yang penuh dengan warna-warna cerah. Di sampingnya, Bu Dewi duduk di kursi kecil, tersenyum lembut sambil menyapa pelanggan. "Bu, kita sudah sampai sejauh ini," ucap Laras pelan, suaranya bergetar menahan haru. Bu Dewi menatap Laras dengan mata penuh cinta. "Iya, nak, Ibu bangga. Kamu sudah bawa kita ke tempat yang lebih baik." Tak lama setelah itu, Laras mulai memikirkan langkah berikutnya. Dia filmin film yang lebih besar, dengan ruang yang nyaman agar pelanggan bisa datang dengan leluasa. Ia mulai mencari lokasi, menghitung modal, menyusun rencana. Setiap malam, ia duduk di ruang tamu kontrakan, menulis di buku catatannya sambil berdiskusi dengan Bu Dewi. "Aku mau toko ini bukan hanya tempat jualan, Bu. Aku mau tempat ini jadi ruang buat ibu-ibu belajar usaha. Tempat mereka bisa percaya diri, bisa mandiri jelas." Laras penuh semangat. Akhirnya, impian itu terwujud. Beberapa bulan kemudian, Laras berhasil menyewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan besar. Tempat itu lebih luas, memiliki etalase kaca ruang display dan ruangan belakang untuk gudang. Saat kunci ruko itu ada di tangannya, Laras berdiri lama di depan pintu, menatap papan nama. Bertuliskan Laras Hijab, berkualitas dan berkah. Ia menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, kita sampai di sini. Kita benar-benar bisa." Bu Dewi meneteskan air mata, mengusap pipi Laras. "Ibu selalu percaya kamu bisa. Nak, pembukaan toko itu sederhana. Tak ada pesta mewah, hanya syukuran kecil dengan tetangga dan pelanggan setia." Beberapa ibu-ibu yang dulu membantu Laras di kontrakan kini menjadi pegawainya. Mereka bekerja bersama, saling mendukung, saling menguatkan toko. Itu menjadi bukan sekadar tempat jual beli, tapi juga ruang hangat yang menyimpan banyak cerita. Namun di tengah semua keberhasilan itu, bayangan masa lalu perlahan kembali menghampiri. Suatu sore ketika Laras sedang menata rak hijab, seorang pria berdiri di depan toko. Bajunya lusuh, wajahnya tirus, matanya cekung. Laras terdiam, tubuhnya kaku. Ia mengenali sosok itu. Andika, pria yang dulu pernah menjadi suaminya. Pernah menjadi pusat luka dalam hidupnya. Andika melangkah pelan mendekati pintu, menunduk lalu mengangkat wajahnya perlahan Laras. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Laras hanya diam menatap tanpa berkata. Bu Dewi yang duduk di pojok toko ikut menoleh wajahnya, menegang napasnya tertahan. Andika berdiri beberapa langkah dari mereka, tangan gemetar. Aku cuma mau ketemu kamu. Laras, aku dengar kamu sudah sukses. Aku cuma mau bilang maaf." Kata-kata itu menggantung di udara Laras.
Menarik napas panjang mencoba menenangkan hatinya yang mendadak berdebar kencang. Ia mengajak Andika duduk di bangku kecil di depan toko. "Kamu datang mau apa?" Andika tanyanya pelan tapi tegas. Andika menunduk suaranya pelan. Aku kehilangan semuanya. Laras pekerjaan teman semua. Aku salah, aku bodoh. Aku nyakitin kamu, nyakitin ibu. Sekarang aku gak punya siapa-siapa." Laras mendengarkan tanpa menyela. Dalam hatinya berbagai perasaan bercampur. Iba marah, kecewa, namun juga lega. "Aku datang bukan mau ngerepotin kamu, Laras. Aku cuman pengen kamu tahu aku nyesel. Aku minta maaf. Kalau kamu gak mau maafin, aku ngerti, lanjut." Andika matanya mulai berkaca-kaca. Laras menunduk sejenak, menatap tangannya yang saling menggenggam di pangkuan. Lalu ia mengangkat kepala, menatap Andika dalam-dalam. "Aku udah memaafkan kamu, Andika, dari lama. Tapi aku gak bisa lupa, dan aku juga gak bisa balik lagi. Aku sudah jalan terlalu jauh. Aku sudah bangkit. Aku sudah bahagia di sini, bersama ibu. Bersama orang-orang yang percaya padaku." Suaranya mantap, tanpa getaran. Andika mengangguk pelan menunduk dalam. "Terima kasih, Laras. Terima kasih sudah mau dengar aku. Aku gak akan ganggu kamu lagi." Ia bangkit perlahan melangkah, menjauh punggungnya, membungkuk langkahnya berat. Laras menatap kepergian itu, lama hingga hilang di ujung jalan. Bu Dewi mendekat memeluk bahu Laras. "Kamu sudah sangat kuat. Nah, ibu bangga sekali." Laras mengangguk menahan air mata yang mulai menggenang. "Aku cuma pengen ibu bahagia, Bu. Aku gak mau ada lagi yang nyakitin." Ibu hari itu menjadi penutup sebuah bab luka. Laras merasa lega. Ia merasa pintu masa lalunya benar-benar tertutup. Tak ada dendam, tak ada penyesalan. Hanya ada pelajaran yang mendewasakan. Malam itu, Laras menulis di buku catatannya, "Aku pernah jatuh, tapi aku memilih bangkit. Aku pernah disakiti, tapi aku memilih memaafkan. Aku pernah ditinggalkan, tapi aku memilih tetap berjalan." Sejak pertemuan itu, Laras semakin fokus mengembangkan usahanya. Ia mulai menjalin kerja sama dengan lebih banyak butik, membuka cabang di kota lain, bahkan merambah ke penjualan online dengan sistem reseller. Ia menggelar pelatihan kecil bagi ibu-ibu rumah tangga di sekitar tokonya, mengajari mereka cara mengemas, memasarkan, hingga melayani pelanggan. "Aku mau semua orang di sini punya kesempatan, Bu. Kayak aku dulu dikasih kesempatan sama Tuhan," ucap Laras suatu malam sambil menyiapkan materi pelatihan. Bu Dewi tersenyum menatap Laras dengan mata berbinar ibu bangga. "Nak, kamu sudah jadi terang buat banyak orang. Kamu sudah jadi kekuatan." Laras membalas senyum itu lalu mendekap ibunya erat. "Semua ini untuk ibu, Bu. Kalau bukan karena ibu, aku nggak akan sampai di sini." Dan malam itu, Laras duduk di teras tokonya, menatap lampu jalan yang perlahan menyala. Ia menarik napas panjang, menatap langit malam penuh bintang. Dalam hatinya ia tahu perjalanan ini masih panjang. Tapi kini ia melangkah tanpa beban, tanpa luka, hanya dengan cinta, doa, dan harapan. Malam itu, Laras duduk di bangku kayu kecil di depan tokonya. Lampu-lampu jalan mulai redup. Satu persatu kios di sekitar menutup pintunya, meninggalkan kesunyian di sepanjang trotoar. Udara dingin menusuk perlahan. Namun Laras tetap duduk memandangi papan bertuliskan Laras Hijab, berkualitas dan berkah, yang tergantung di atas pintu. Di sampingnya, Bu Dewi duduk bersandar mengusap tangan Laras pelan. "Kamu capek?" Nak tanyanya dengan suara lembut. Laras menoleh tersenyum kecil. "Capek, Bu. Tapi aku bahagia. Capeknya capek yang aku syukuri." Bu Dewi tersenyum menatap Laras dengan mata penuh kebanggaan. "Kamu sudah jauh berjalan. Nah, Ibu gak pernah nyangka kita bisa sejauh ini. Dulu kita cuma punya harapan, sekarang kita punya kenyataan.
Laras mengangguk pelan menatap ke jalanan gelap di depan toko. Semua ini nggak akan ada tanpa ibu. Kalau bukan karena ibu yang sabar yang kuat, aku nggak akan pernah punya keberanian. Laras terdiam sejenak, mengingat semua perjalanan panjang yang sudah mereka lalui. Dari kontrakan kecil berlantai tanah, dari menjual beberapa helai hijab, bekas dari mengemas paket di lantai dengan plastik seadanya. Semua langkah kecil itu kini membawa mereka sampai di sini, di sebuah toko kecil yang ramai di sebuah usaha, yang mulai dikenal di sebuah ruang yang membawa kehangatan bagi banyak orang. Esok paginya, Laras bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan teh untuk Bu Dewi, lalu duduk di teras toko sambil menulis di buku catatannya. Hari ini, aku ingin lebih dari sekadar menjual. Aku ingin jadi tempat untuk berbagi, tempat untuk menguatkan perempuan lain yang pernah merasa kecil, yang pernah diremehkan, yang pernah merasa sendiri. Ia menutup buku itu, menatap langit yang perlahan memerah disinari matahari terbit. Hari-hari berikutnya, Laras mulai menggelar pelatihan kecil di toko. Ia mengundang ibu-ibu sekitar yang ingin belajar menjahit, belajar mengemas produk, belajar memasarkan lewat media sosial. Ia tak hanya mengajari, tapi juga mendengarkan cerita-cerita mereka tentang suami yang pergi, tentang anak-anak yang butuh biaya sekolah, tentang hidup yang terasa berat. Setiap cerita membuat Laras semakin yakin bahwa toko ini bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi juga ruang untuk saling menguatkan. Terima kasih Mbak Laras. Kalau bukan karena pelatihan ini, saya nggak akan berani mulai jualan sendiri. Ucap salah satu ibu peserta pelatihan. Suatu sore Laras tersenyum menggenggam tangan ibu itu erat. Saya juga dulu takut Bu, tapi saya belajar. Sedikit demi sedikit. Pelan-pelan, yang penting mau mulai. Jawaban itu membuat senyum ibu itu melebar. Matanya berbinar penuh harapan. Tak hanya pelatihan Laras, juga mulai menggalang program sosial sederhana. Setiap pembelian hijab tertentu, satu hijab akan disumbangkan untuk perempuan di desa terpencil. Ia mengemas hijab-hijab itu dengan hati-hati, menyelipkan catatan kecil. Semoga hijab ini membawa kebahagiaan dan kekuatan untukmu. Setiap kali menerima foto-foto dari penerima sumbangan yang tersenyum, mengenakan hijabnya, hati Laras terasa hangat. Bu, kita nggak hanya jual kain, kita jual senyum. Kita jual harapan, ucapnya pelan pada Bu Dewi. Bu Dewi mengangguk, pelan menatap. Laras dengan mata berbinar. Kamu sudah jadi jawaban dari semua doa ibu. Nak, kamu sudah jadi terang buat banyak orang. Ibu bangga, sangat bangga. Laras memeluk ibunya, erat menutup mata, merasakan kehangatan cinta yang tak pernah pudar. Suatu sore Laras mendapat undangan dari pemerintah kota. Mereka ingin memberi penghargaan kepada Laras sebagai perempuan inspiratif di bidang usaha mikro. Awalnya Laras ragu menerima. Bu, aku takut. Aku cuma orang biasa. Aku bukan siapa-siapa, ucapnya pelan. Namun Bu Dewi menggenggam tangannya erat. Kamu istimewa. Nak, justru karena kamu berani melangkah dari nol. Karena kamu gak berhenti meski pernah jatuh. Karena kamu mau bangkit meski pernah disakiti. Hari acara itu, tiba Laras mengenakan gamis sederhana. Hijab polos warna pastel membawa Bu Dewi mendampingi. Mereka duduk di barisan depan, mendengarkan satu persatu cerita dari perempuan-perempuan hebat lainnya. Ketika namanya dipanggil, Laras berdiri berjalan perlahan ke panggung, menatap ratusan mata yang tertuju padanya. Ia memegang mikrofon, mengatur napas, lalu mulai bicara. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak dari seorang ibu yang sabar. Saya pernah diremehkan. Saya pernah dihina. Saya pernah merasa hidup saya berakhir. Tapi hari ini saya berdiri di sini. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya memilih untuk tidak menyerah. Karena saya punya ibu yang selalu percaya pada saya.
Aksarnya hai sana powuchens, hidup ini bukan tentang sudah berapa kali kita jatuh, tapi tentang berapa kali kita mau bangkit. Ruangan itu hening sejenak, lalu bergemuruh oleh tepuk tangan panjang. Banyak mata berkaca-kaca, banyak hati yang tersentuh. Di barisan depan Bu Dewi menatap Laras dengan mata penuh air. Mata senyumnya tak pernah hilang. Laras menunduk hormat, lalu turun dari panggung memeluk ibunya erat. Bu, kita berhasil. Kita sampai di sini, bisiknya pelan. Sepulang dari acara itu, Laras duduk di teras toko, memandangi lampu jalan yang mulai menyala. Di pangkuannya, penghargaan kecil yang ia terima. Ia menulis di buku catatannya. Hari ini, aku sadar. Kesuksesan bukan soal angka. Bukan soal berapa besar toko kita. Bukan soal berapa banyak yang kita jual. Kesuksesan adalah ketika kita bisa membuat orang lain ikut tersenyum. Ketika kita bisa membuat orang lain percaya, mereka juga bisa. Ia menutup buku itu, menatap langit malam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih untuk semua luka yang membuatku kuat. Terima kasih untuk semua jatuh yang membuatku belajar. Terima kasih untuk semua cinta yang membuatku berdiri. Dan malam itu, Laras tidur dengan hati penuh syukur. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tantangan. Masih banyak mimpi. Tapi ia juga tahu selama ada doa. Ibunya selama ada cinta. Ia tak pernah sendiri. Dan di bawah langit yang luas Laras, melangkah, membawa cerita, membawa harapan, membawa cahaya untuk dunia